Di akhir zaman ini hendaknya kita senantiasa memegang erat dengan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman sabirun fihi ala dini kal gabidi 'alal jamrah. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang manusia di akhir zaman ini yang mana mereka perlu kesabaran yang kuat dengan berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dengan berpegang teguh keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa bersabar dengan menjalankan daripada agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka memegang daripada bara api. Jadi di akhir zaman ini banyak yang namanya godaan, banyak yang namanya ujian, banyak yang namanya berbagai macam bentuk godaan, sehingga kita terlalaikan daripada kewajiban-kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dilupakan akan kemuliaan-kemuliaan yang Allah tetapkan kepada kita semua di dalam ajaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabarnya kita harus ekstra di akhir zaman ini, karena sesungguhnya orang-orang yang mengagumkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengagumkan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mampu mempertahankan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat dikatakan, wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jaba khalqil imanan. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apakah engkau tahu siapa yang paling mengagumkan daripada keimanannya? Kemudian para sahabat ketika itu mengatakan, imanul malaikah ya Rasulullah, imannya para malaikat yang paling mengagumkan. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa kaifa la tu'min malaikat wa hum yu'ayyinunal amr. Bagaimana malaikat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwasanya malaikat itu sendiri yang senantiasa yang membawakan wahyu untuk diriku. Pasti para malaikat itu senantiasa mereka beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan tidak pernah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari awal malaikat itu diciptakan oleh Allah Pak, selalu taat akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Manusia ini sudah tahu perintah masih banyak dilanggar, sudah tahu yang namanya larangan masih banyak dikerjakan, berbeda dengan malaikat. Wajar kalau malaikat itu beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat ketika itu kembali, kalau begitu wahai Rasulullah, para anbiya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki iman yang menakjubkan, mereka yang memiliki iman yang mengagumkan. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minun nabiyyun wa ruhu yanzilu alaihim bi amri minas sama'. Bagaimana para nabi itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan senantiasa para nabi itu merekalah yang menerima daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengetahui adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar para anbiya Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa memiliki keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu para anbiya mereka mendapatkan pendidikan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar mereka para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah kuat di dalam keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali para sahabat mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, para sahabatmu, kalau begitu para sahabatmu yang kuat dan memiliki iman yang mengagumkan,
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kembali, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna mu'jizati minni wa ana unabbihum bima unzila alayya. Kata Nabi Muhammad, bagaimana mereka para sahabatku tidak beriman kepada Allah? Mereka itu berada di sampingku, mereka juga senantiasa melihat langsung daripada mukjizatku, dan mereka juga yang menerima daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang aku sampaikan kepada mereka. Wajah daripada para sahabat itu, Pak, mereka kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara para sahabat itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Mereka memiliki kejujuran di dalam keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melihat langsung mukjizat yang Allah tampakkan di hadapan mereka. Maka oleh karena itu ada beberapa para sahabat Nabi dulunya kufar, Pak. Dulunya kufar, kemudian ketika itu ini sahabat dalam kondisi kufarnya, dalam keadaan kufar, ketika itu beliau pernah hadir di majelisnya orang-orang kufar. Di saat itu berada di rumahnya Abu Jahal, seorang yang bernama Tariq. Beliau mengatakan, wahai Abu Jahal, wahai teman-temanku, sebenarnya mudah untuk membunuh Muhammad tersebut. Aku mampu untuk membunuh Muhammad jikalau kalian izinkan aku membunuhnya. Kemudian para orang-orang kufar ketika itu mengatakan, kalau begitu bagaimana caranya? Kemudian seorang yang bernama Tariq ini mengatakan, gampang saja untuk membunuh Muhammad. Muhammad itu dia selalu bersandar di Ka'bah. Nanti aku masuk Ka'bah, kemudian aku naik ke atas atap Ka'bah dan aku akan lemparkan batu yang besar ketika di saat Muhammad sedang bersandar di Ka'bah. Seketika itu juga Muhammad akan mati. Lalu kemudian orang-orang kufar mengatakan, kalau begitu silakan kami izinkan jikalau engkau mampu untuk membunuh Muhammad. Lalu kemudian, Pak, di saat itu juga ini seorang yang bernama Tariq ini naik ke atas Ka'bah, kemudian membawa batu yang besar ketika itu bersama temannya. Kemudian di saat sampai Nabi Muhammad bersandar di Ka'bah, waktu itu juga dia lemparkan batu yang besar. Akan tapi subhanallah, Allah tunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar batu dari Ka'bah ini melindungi daripada tubuhnya Nabi Muhammad. Keluar batu yang melindungi daripada tubuhnya Nabi Muhammad, maka batu yang dilemparkan oleh Tariq ini tidak mengena ke tubuhnya Nabi Muhammad, dilindungi oleh batu yang keluar daripada Ka'bah, sehingga membuat takjub daripada orang-orang kufar tersebut. Lalu kemudian di saat itu juga dia turun, dia langsung mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan akan adanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Akan tapi apa-apa yang disaksikan oleh para sahabat Nabi dengan mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad ini belum mengagumkan keimanan. Akan tapi siapa yang memiliki keimanan yang mengagumkan? Siapa orang-orang yang senantiasa memiliki iman yang sangat istimewa? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang-orang yang mana ketika mereka datang setelahku, dan mereka tidak pernah melihatku, dan mereka juga tidak pernah menyaksikan mukjizatku, akan tapi mereka mengimani diriku. Dan mereka senantiasa jujur di dalam keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memiliki keimanan yang mengagumkan. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, sebagaimana beliau mengatakan, mereka-mereka itulah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu kita-kita ini semua. Kita-kita ini semua, kita beriman dari lahir, kita beriman. Bukan kita saja, Pak. Orang tua kita, ada mungkin daripada kakek-kakek kita semua sudah menyandang keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semua senantiasa telah mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, walaupun kita belum bertemu dengan Nabi Muhammad,
walaupun kita belum duduk dengan Nabi Muhammad, walaupun kita belum pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam hati-hati kita punya keimanan yang kuat akan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.